Preview. 96.2 FM Isa Kalisa Radio. Sobat Isa, selamat pagi. Apa kabar kamu pagi hari ini? Ada yang lagi bengong aja karena nungguin gebetan gak ngasih kepastian. Sobat Isa atau lagi sedih karena ditinggal pas sayang-sayangnya. Wah, that will be so sad. Tapi hari ini gak bakal sedih Sobat Isa, karena Sila Kalisa udah nemenin kamu di Tea Time sampai nanti 30 menit ke depan. Ada bintang tamu yang keren banget. Pokoknya kalau udah ada Sila Kalisa di podcast Dies nih ya, aku bakalan nge-share informasi seputar profil-profil orang sukses yang kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Sobat Ista, ada Bapak Prima Suyitno. Saya panggilnya Bapak, Kak atau Mas nih? Mas. Oh, Mas aja. Mas Prima Suyitno. Apa kabar Mas Prima? Baik. Baik ya. Ini jauh-jauh dari Jakarta. Datang ke Yogyakarta spesial untuk berkunjung ke IAC Akprin, di mana Akprin merupakan alma maternya Mas Prima. Bener banget. Bener banget. Tahun 2002 kalau nggak salah ya Mas ya? 2001 dong. 2001 iya deh. 2001. Dan gimana kabarnya selama jauh dari IST Akprin? Pasti udah melalang buana kemana-mana. Kalau saya lihat di CV-nya nih Pak Prima, 20 years experience in various company. Yes. Mulai dari Ops Manager at Rumi. Ini zaman kuliah ya Mas ya? Zaman kuliah. Zaman kuliah udah mulai bekerja. Habis itu telesales and R&D at bineka.com, Financial Development Manager at AIG, right? And then Corporate AM at Infomedia Nusantara Telkom Group. Wis, keren banget. Chief Information Officer at imunifit.com. Yes. And then Head of Marketing at shopdeka.com. And then Chief Marketing Officer at ralali.com. Co-founder and Vice President at CC Semen Indonesia Group. Yes. Keren banget. Chief Executive Officer at multipromandiri.com. And then Director at Krakatau IT. Dan sekarang menjadi seorang Strategic Advisor at Tufts Technologies. Also Board Advisor at Yayasan Dia Suyitno. Correct. Applause for Mas Prima, Sobat Ista. Keren banget. Ini adalah salah satu alumni IST Akprin Yogyakarta yang berhasil mengepakkan, melebarkan sayapnya gitu ya di dunia. Aku bilang apa nih? Dari informatika bisa kemana-mana ya, melebar kemana-mana jadinya ya, Mas Prima ya. Gimana kesuksesan yang sudah Mas Prima raih saat ini berkat IST Akprin juga pastinya nggak jauh-jauh dari Akprin ya Mas Prima ya. Jadi sering Ista Kalisa, Sobat Ista ya? Yes, Sobat Ista. Jadi sebetulnya dulu saya sempat belajar kalau orang-orang leaders itu rata-rata mereka paham basic skill teknikal. Gitu. Akhirnya saya coba cari kampus di Jogja. Ya, waktu itu yang cukup unik ya Ista kampus Akprin ya, Akprin. Jadi saya coba tuh ngambil teknik informatika. Masuk 2001. Kenapa saya pilih informatika? Padahal di tahun itu yang menarik justru teknik industri. 90-an, 90-an akhir iya. Tapi saya ambil informatika karena saya lihat perkembangan teknologi ke depan sangat menarik. Betul. Dari 92 saya udah pegang komputer kebetulan. Itu zaman kelas 6 SD ya. Kelas 5, kelas 6 SD. Jadi dari Pentium 386, Intel 486 gitu. Windows 311 yang installnya pakai 11 disket, itu saya merasakan tuh. Wow. Zaman dulu. Ya, jadi saya lihat, wah kalau saya ngambil IT ini bakalan menarik nih gitu kan. Kuliahlah kita di IT. Dalam perjalanan kebetulan dapat kerjaan juga pertama kali itu di Game Center. Oke. Dulu namanya Challenger Game Center di Jogja. Terus nggak lama bikin Rumi Game Center yang di belakang SMA 3 Kota Baru. Jadi itu semasa kuliah waktu itu. Cool. Semasa kuliah ceritanya. Terus setelah asik kerja lah, biasalah namanya juga mahasiswa, kalau udah kerja lupa tuh sama kuliah. Bener. Gitu. Udah kebanyakan dapat duit soalnya. Iya, nah kebetulan, menariknya lagi yang serunya, dosen-dosennya itu karena masih muda, sekarang juga masih intens sebetulnya ya, masih semangat muda. Jadi beliau-beliau itu kasih motivasi yang menarik, gitu, sharing tentang kamu harusnya begini, kamu harusnya begini. Ya banyak hal. Nah itu yang saya lihat. Mungkin di kampus lain nggak didapetin hal seperti itu ya, personal touch dengan dosennya gitu. Bahkan sangat membantu banget waktu itu.
Kalau zaman angkatannya Mas Prima nih kayaknya kalau ketemu dosen pun susah ya Mas ya. Kayak harus nunggu lama banget. Tapi kalau di Akprin Enggak, saya malah kan? nggak ngerasain itu. Nggak kayak Sih. teman-teman di kampus lain yang wah susah nih besok mau Harus bimbingan gitu kan, ngantri. Enggak. Di Akprin mah enggak. Santai banget gitu. Cuma memang difokusin. Berarti kalau dulu zaman SMS ya Pak? SMS, Iya kan? betul. Pak izin saya menghadap. Gitu. Oh ya besok gitu ya, udah gitu. Jadi harus SMS dulu langsung bisa ketemu. Kalau kampus Yes. lain, not to mention memang harus ngantri dulu, bahkan harus nyatet dulu Bener. daftarnya gitu Bener. ya. Beberapa hari kemudian baru bisa ketemu dosen. Yes. Kalau di sini mah gampang banget Sobat Isa. Jadi mau konsul, mau curhat pun sama dosennya silahkan gitu. Sangat welcome ya, sangat welcome. Dan salah satu yang membentuk saya juga ya Pak Wawan, Pak Edi yang jadi rektor sekarang. Ya karena kita sering open discussion, maksudnya IT itu seperti apa perkembangan ke depan, terus potensi nggak cuman begitu lulus mau kerja di mana, itu dibantu tuh kadang diarahin dosen-dosen terus karena alumni kan banyak tuh. Betul. Nah itu kadang diarahin, coba temuin Mas ini di sini. Itu serunya sih pada waktu itu. Jadi benar-benar diarahkan ya Mas ya. Diarahkan. Jadi gak cuma kuliah doang, tapi diskusi. Kita pengennya apa aja, gak cuma belajar, tapi Yes. juga kita diarahkan untuk besok karir ke depan harus seperti apa. Dan Betul. malah itu sudah baru diterapkan sekarang di kurikulum Merdeka kan Mas ya. Iya, padahal kita secara implementasinya dari Dari dulu. dulu udah. Benar. Wow. Bahkan Pak dosen sempat nanya, kamu serius di entrepreneur atau di kerja? Itu saya diajarin tuh mimpinya seperti apa. Ya karena personal discussion kan, personal discussion. Terus menariknya itu. Ya ini terlepas kita nggak promosi Akprinnya ya, Betul. tapi experience yang Betul. pernah saya rasain lah di Akprin. Pengalaman pribadi emang kayak Yes, gitu ya Pak ya. betul. Dan itu memang masih sampai sekarang, di mana emang banyak mahasiswa yang terarahkan untuk lulus langsung kerja gitu. Betul. Dan terkenal banget Akprin memang di industri-industri di luar sana. Bahkan kemarin sempat ngobrol sama alumni juga, kalau mau ke industri ya dari Akprin mahasiswanya Benar, gitu ya. benar. Kalau dosen favorit Pak Mas dulu siapa? Mas Pak Wawan pasti. Semua favorit, Oke. semua favorit. Gitu. Kenapa? Dulu ada Bu Lia, Bu Ya, Lia. udah nggak ngajar lagi ya, udah pensiunnya beliau ya. Terus ada almarhum Bu Dina ya. Gitu. Jadi seru semua. Dan Pak Amir yang rektor sebelumnya, Amir, itu ya. kebetulan dosen pembimbing saya tuh. Gitu. Wow, semoga beliau Asik sama mendengarkan beliau. Bapak. Nah, ya seru sih. Ada Pak Didi yang udah nggak diakprin lagi kan. Hampir semua dosen favorit sih. Karena tiap dosen punya uniqueness Betul. sendiri-sendiri. Jadi betul. saya ketemu dosen A, sharing tentang A, dosen B, sharing tentang B. Jadi bisa leluasa discuss apapun ke Anything, tiap-tiap dosennya ya anything, Pak ya. yes. Oke. Kalau zaman kuliah dulu, Mas Prima ini termasuk orang yang kuliah pulang apa bisnis cari duit terus deh kayaknya ya Mas ya. Dulu karena cari cuan ya. Kan? Jadi udah dari zaman kuliah ya, Yes. orientasinya sudah oke, cuan ya. Ya karena We need that. yes. Jadi karena gini, menurut saya kalau kita kuliah harus pinter, enggak ya pinter Ya. one thing lah ya, satu hal, dan itu menurut saya bukan pinter secara nilai, tapi secara knowledge. Betul. Jadi kadang yang knowledge-nya, yang pinter secara nilainya banyak, kadang knowledge-nya juga yang mereka jadi textbook, padahal dalam dunia iya. pekerjaan experience itu yang diperlukan dalam Betul. ketika kita mengambil satu keputusan gitu. Nah itu yang di tempat yang saya rasain di sini ya, waktu itu tukar pikirannya banyak. Jadi waktu begitu selesai kuliah, terus ada beberapa, saya nggak sempat nganggur, alhamdulillah ya, nggak sempat nganggur. Jadi begitu sebelum lulus pun udah ditawarin tuh ada beberapa pilihan. Jadi di Jogja sendiri ada beberapa pilihan. Akhirnya saya putuskan untuk ke Bineka.com ya di Ya, Jakarta. Gitu. yang pertama. Yes. Oke. Akhirnya pindah ke situ. Berarti bukan cari kerja, tapi malah ditawarin kerja. Ditawarin. Nah, itulah gunanya ketika kita memang aktif ketika kuliah. Nggak cuma Betul, kuliah belajar betul. doang, tapi kita cari-cari hal yang bisa memperluas networking kita, Yes. bisa mengasah skills kita, Yes. dan akhirnya nanti ketika kita kerja, we don't need to find the jobs, but they find us ya Pak. Correct. Wow, keren banget. Berarti memang kita harus mengutamakan soft skills dan pengalaman. Setuju. Ya kan? Karena kalau IP 375 cum laude tapi pengalamannya minim, alhasil ya mungkin bisa keterima. Cuma nanti ketika kita berbaur sama
pekerja yang lain di lingkungan kerja akan beda pastinya ya Mas ya. Correct. Everyone can do it. Betul. Semua orang bisa ngelakuin itu. IP tinggi gitu kan. Semua bisa dipelajarin, semua ada di buku. Zaman sekarang kita bisa Google anything lah. Bener. Ujian aja kayaknya pada nyontek deh Google. Ya online, walaupun di iniin saya lihat juga di bawah ada tuh gitu kan. Nah itu yang yang membedakan sih. Kalau di sini yang saya lihat discussionnya ya. Discussion dengan dosen yang membangun soft skillnya, entrepreneurshipnya. Zaman saya itu ada mata kuliah wirausaha. Saya paling suka itu. Karena memang bidang yang Mas Prima sukain itu ya. Iya, ya dulu sih nggak kepikir ya untuk jadi pengusaha ya. Padahal background keluarga pendidikan ya, Mas ya. Pendidikan, ibu rumah tangga, bapak karyawan biasa ya karyawan. Nah, jadi nggak ada background nggak ada entrepreneur. Jadi pas mata kuliah itu masih pikir wah menarik juga ya. At the end kita kuliah tinggi ya ujungnya juga nyari duit. Iya, gitu. benar. Tapi memang menurut saya gini, pendidikan itu penting nggak penting ya, tapi penting. Kenapa? Karena mindset. Betul. Gitu. Kita build our mindset, positive mindset di education, baru nanti pas kita ke dunia kerja kita explore our skills ya. Mbak Sheila ngomong sama white collar, blue collar, red collar itu beda. Kan? Betul. Itu poinnya sih. Betul, that's the point. Itu yang memang harus kita dapetin ya, Mas ya. Jadi ketika kuliah harus bisa pintar-pintarnya untuk mengeksplor waktu, mengeksplor kesempatan. Pas ada kesempatan langsung ambil. Itu sih yang jadi challenge mahasiswa atau anak muda zaman sekarang ya Mas. Kayaknya ketika ada challenge males, apalagi generasi magar ya. Nah itu menariknya gini. Jadi saya kebetulan saya nyemplung di startup juga ya. Jadi mungkin 2013, 2014 waktu saya di shopdeka.com sama ralali.com, saya juga rutin tuh kasih seminar ke beberapa kampus lah, sharing session lah. Jadi ada beberapa mahasiswa nanya gini, Pak, sebetulnya kuliah itu nggak penting lah. Buktinya juga Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg itu nggak lulus kuliah bikin Facebook, sekarang jadi miliuner. Saya bilang gini, pertanyaan saya simpel gini, Mas, kamu udah bisa lulus di Harvard belum? Men, masuk sana aja susah kan? Banget. Ya. Seleksinya. Yes. Ya kalau kamu udah bisa lulus di Harvard, ya udah. Ini kamu lulus negeri aja, lulus UGM aja nggak bisa misalnya gitu. Terus mau cabut, terus nggak kuliah. Nah itu kadang itu mindset yang salah. Kadang orang cuma teman-teman kadang ngelihat ya perspektif itunya aja sih. Betul, ngeliat gampangnya aja gitu ya Mas ya. Oh gampang nih jadi entrepreneur tapi nggak harus kuliah. Tapi the fact nggak kayak gitu ya. Nyatanya kita nggak harus kayak gitu. Di Indonesia juga ada Deddy Corbuzier yang nggak lulus SD, if I'm not mistaken, tapi dia bisa sukses. Tapi nggak gitu konsepnya juga. Betul. Ya kan? Jadi emang kita harus build our mindset dan attitude paling penting ya ketika kita mengenyam dunia pendidikan. Tapi Deddy Corbuzier strugglingnya seperti apa kan? Kita nggak tahu. Yang kita lihat Deddy Corbuzier raja podcast, magician, tiba-tiba jadi podcast apapun. Ya bahkan pejabat aja datang ke podcast beliau ya. Ya itu inilah. Karena emang strugglingnya ya seperti apa? Dia belajarnya kayak apa gitu? Betul. Udah dia bangun dari zaman kapan ya? Oh iya. Betul. Brand image-nya udah dibangun. Nah ngomongin brand image nih kayaknya seru juga nanti di sesi berikutnya nih Mas Prima, gimana kita bisa membangun brand image kita supaya kita kayak misalnya nih mahasiswa, mereka nih kalau dikasih challenge tertentu nggak mau, tapi mau nggak mau kita harus bisa menampilkan brand kita yang we act like we can gitu ya kan. Kita kayak bisa membangun pribadi kita sendiri dengan mungkin emang mahasiswa nggak banyak, misalnya nih kalau di dunia kerja kan mereka banyak yang cari 2 tahun pengalaman, 5 tahun pengalaman. Gimana caranya kalau lulus kita bisa langsung keterima, tapi dengan image kita yang memang positif. Nanti kita bisa share ya. Boleh. Ya, Mas Rima. Kita break dulu sebentar Sobat Isa. Karena tadi di sesi pertama kita udah kenalan dulu, kita sudah sharing-sharing gitu ya seputar dunia kuliahnya Mas Rima dulu kayak gimana. Ternyata seru banget, ternyata emang asik banget kalau ngobrol sama dosen. Welcome banget dosennya, gampang ditemuin dan di Akren memang mencetak generasi-generasi unggul kayak Mas Prima saat ini. So don't go anywhere Sobat Isa, kita masih bakal ngobrol lagi di satu sesi terakhir nanti bareng sama Mas Prima. So it now. Preview.
106.2 FM Istaka Lisa Radio. Sobat Lisa, thank you banget buat kamu yang masih dengerin Tea Time di segmen podcast dia kali ini bersama IST Aprin Yogyakarta barengan sama Mas Prima Suyitno. Yeay, senang banget aku hari ini ngobrol sama Mas Prima, kayak berasa dikasih kelas motivasi gitu. Ya, padahal umur kita beda setahun ya. Enggak juga sih. Setahun. Setelah lari kencang ya, Wak. Lari kencang. Oke, tadi di segmen pertama nih Sobat Lisa kita udah ngobrolin seputar zaman kuliah dulu kayak gimana gitu ya. Zaman ketemu dosen pakai SMS gitu. Kalau aplikasi chat dulu apa ya, Pak ya? MIRC. Iya. Itu. ASL, PLS. Pernah ngerasain browsing pakai Netscape nggak? Belum. Oh, zaman dulu tuh Alta Vista. Okay. Itu kayak Google lah. Google waktu itu belum se-famous sekarang. Apa namanya? Alta Vista. Alta Vista. Netscape, Yahoo itu Ya, populer zaman pada dulu waktu Yahoo. itu. Yes. Ya, Friendster. Friendster. Iya. Ngerasain kan? Ngerasain. Tapi pakai nama alay deh pasti. Enggak. Prima Suyitno. Prima, pakai Prima, ya pakai itulah. Angka-angka lah ya. 5, 1, 2, 3. Pasti sempet juga ngalamin kalau nulis teks gitu ada campuran kombinasi angkanya. Jadi G pakai 9. Enggak, kalau itu enggak. Apalagi kalau cowok enggak deh, kalau cewek gitu sih zaman dulu. Saya dulu G pakai 9, terus pakai 0. Berasa keren aja sih dulu kayak gitu, Mas. Tapi kalau tren-tren zaman kuliah Mas Rima dulu apa sih? Kayak SMS. Terus kalau itu SMS chat, sih. ya kan? Friendster ya yang masih booming Friendster, ya. zaman kuliah Friendster, MIRC, dapat kenalan baru di situ. Terus kalau di Friendster itu bagus-bagusan ini ya, desain home-nya ya. Iya, betul. Iya kan? Itu kok bisa ya? Aku dulu nggak bisa deh ngedesain yang bagus banget. Pakai software lain, aplikasi lain atau gimana sih, Mas? Ada software lain sih. Biasanya teman-teman pakai Photoshop terus di-upload. I see. Jadi temanya bisa secantik itu Yes. gitu ya. Kalau anak IT pasti pintar banget. Enggak juga justru. Oh, enggak juga. Enggak juga, karena kan IT kita diajarin coding kan. Beda ya. Beda. Justru bikin program. Iya, justru gini. Engineers itu, nah teknik itu, informatika ya. Programmer itu kalau disuruh ngedesain jelek rata-rata. Suruh coding fungsi dia bagus. Makanya ada divisi yang namanya UI UX. Ya. User experience, Iya. user interface gitu. Nah, tapi itu informatika juga kan ya? Yes. UX masuk juga. Nah, mereka itu kadang bayarannya di industri lebih mahal. Bener. Cuman kayak duduk gitu, tapi bayarnya bisa kemana-mana kan? Bener. Karena kalau codingan kan kita bisa copy paste dari manapun, ada GitHub segala macam lah. Di adjust sesuai dengan ini kita ya. Kecuali kita memang create gitu, dari awal. Ya memang ya yang nggak ada sih codingan bahasa Indonesia itu aja sih yang regulator dunia sih ya kalau itu. Nah, menarik nih, kalau dari IT abis itu bisa ke finance, terus sekarang bisa jadi advisor. Kok bisa melangkahnya kayak jumpingnya jauh gitu sih, Pak? Sebetulnya gini, dulu waktu di Challenger, Rumi itu kan ya belajarnya banyak, nggak cuma belajar. Karena saya lihat balik lagi tadi saya cerita bahwa mereka basicnya tuh rata-rata yang saya pelajarin kayak CEO company gitu ya. Saya perhatiin zaman dulu C-level itu nggak ada dari IT itu nggak ada di C-level zaman dulu. Baru berapa tahun terakhir lah ada direktur IT. Tapi sekarang pun digabung dengan IT under SDM atau IT under finance gitu. Oh, jadi dia nggak independen sendiri ya, IT. Iya sih kayaknya ya. Yes, makanya yang saya lihat adalah I see. first step-nya saya harus belajar teknis. Second saya harus belajar manajemen. Ya waktu itu kepepet karena dipaksa bikin bisnis, terus disuruh belajar keuangan, ya mau nggak mau belajar baca apa itu neraca. Benar. Tuh, ya kalau zaman dulu kan ya namanya mahasiswa ya. Dulu larinya ke ini boleh nyebut brand nggak? Ada satu toko buku yang di Kota Baru itu yang di pojokan. Inisialnya Gramedia ya. Ya inisialnya Gramedia. Itu kerjaan saya kalau datang sana ya. Wah, buku apa nih aku disuruh baca? Cari yang sampulnya udah dibuka. Nah, zaman kamu kayak gitu gak sih Sobat Tisa? Harus ke Gramedia terus buka yang kayaknya enggak lah ya. Kayaknya sekarang udah ada e-book sih. Ya? E-book. Udah banyak e-book tinggal download. Jadi kayak Gramedia itu berasa perpus ya. Yes. Baca buku di sana tapi yang udah dibuka nggak perlu beli. Kalau di sini kan di bawah radio ini kan perpus kan. Benar. Nggak menarik.
Nggak banyak pilihannya ya. Bukan nggak banyak pilihannya, jadi tempatnya hening. I see. Terus isinya ya teman-teman semua kan. Kalau di sana kan benar. ada nilai plusnya kan. Ya namanya mahasiswa masih jomblo, baca buku biar kelihatan keren ya gitulah. Tapi poinnya ya tetap dapat kan. Di Jadi update nggak tuh di Friendster, Pak? Enggak ya? Dulu kan nggak ada handphone kamera. Iya ya. Nggak Terus, ada. I see. Zamannya ini ya, Nokia yang flip itu ya? Bukan. Bukan, 3310. 3310. Iya. Kalau Siemens tuh C59 gitu. Tahu yang kecil banget kuning layarnya. Zaman itu belum lah, Okay. belum secanggih sekarang lah. Nah, dulu belajarnya ke situ, mau nggak mau belajar finance. Terus karena memang dari awal tujuannya pengen jadi entrepreneur ya. Terus saya lihat, oh berarti saya harus paham finance. Saya belajar Harus finance. belajar sendiri. Yes. Terus belajar SDM. Terus mulai baca tuh apa sih itu balance scorecard gitu loh. Mulai bicara tuh business plan. Wah dulu belajar business plan ruwet banget. Pasti ya. Pasti orang. Dari awal membangun bisnis pun kayak harus strong banget ya. Yes, jadi dulu kalau orang ya udah terjun aja langsung. Kalau saya mikir ya terjun langsung. Strateginya. Ya kalau hanyut mah bubar gitu Benar. kan. Ya saya bukan anak konglomerat yang punya duit Ya, banyak gitu ya. kan. We need to have plans. Yes, ya, kalau mau terjun ya at least totalitas, terus ya memang udah tahu Paham mitigasi benar. resiko. Nah itu yang kadang sekarang teman-teman itu mitigasi resiko yang nggak dipelajarin gitu. Mitigasi resiko. Mitigasi resiko. Ya. Jadi Itu the crucial things ya. Jadi emang harus direncanakan besok. Yes. Konsekuensinya apa kalau kita nggak terlalu memahami sesuatu secara grounded gitu ya. Yes. Nah 2014 ketika saya membangun PT Sisi Sinergi Informatika Semen Indonesia, itu anak perusahaannya Semen Indonesia Group, Semen Padang, Tonasa Gresik, Tanglong Vietnam. Yang saya present di situ yang kenceng ya itu mitigasi risiko. Kalau kita entry barrier-nya susah, apa yang dilakukan, mitigasi Betul. seperti apa? Karena ini anak perusahaan IT BUMN gitu. Jadi waktu itu kita ngobrol, pertanyaan saya gini, Bapak ngapain bikin anak perusahaan IT gitu? Kalau cuma buat gagah-gagahan jangan gitu. Terus beliau sharing, enggak Prim, kita mau Semen Indonesia ini salah satu pada waktu itu adalah semen perusahaan yang sukses holdingisasi. Kita gabung 3 budaya, saya pikir bener juga ya, ada Padang, Tonasa, Gresik. Oh iya. 3 culture yang digabung jadi satu dan kita mulai dari IT. Oh, oke, setuju. Bantu di situ. Nah, Oke. di situ mitigasi resiko ketika kita harus berhadapan dengan big player yang udah existing lama ya nggak segampang itu, belum lagi dari anak perusahaan IT BUMN yang lain kan. Benar. Berat. Makanya wah, kita harus cari value proposition yang berbeda. Nah, itu yang diferensiasi lah kalau istilah anak-anak sekarang. Gitu. Jadi gimana caranya kita men-challenge diri kita ya, Yes. Mas Prima ya. Jadi kayak kalau misalnya bidang field kita IT, tapi kalau kita bisa lebih lebar kemana-mana akan lebih banyak mengundang peluang, Correct. chances. Yes. Ya sampai saat ini dulu bisa membangun sisi, habis itu sampai sekarang bisa jadi advisor full. Ya, nasib baik sih kalau saya bilang itu. Ada faktor luck juga ya. Sangat. Gitu. Karena saya realize saya bukan anak pintar, saya juga bukan apa yang dari keluarga yang terakhir. Ya cukup. And also the gut ya. Ya. Terus trust sih, people trust itu yang sangat saya jaga. Itu penting. Jadi kalau orang bilang soft skill, attitude itu mungkin 80-90% dibandingkan sama knowledge ya, yang kita dapat di kuliah. Itu yang bisa membuat orang lebih trust ke kita ya, Mas Prima ya. Wih, keren banget. Aku nggak ngebayangin seorang Mas Prima dulu IT, terus bisa ketemu sama orang-orang besar, terus bisa meyakinkan mereka, oh ini loh, aku bisa gitu. Kalau itu sih memang track record ya. Jam terbang. Jam terbang. Betul. Oke. Tapi gimana ceritanya nih kalau misalnya fresh graduate, mereka harus masuk ke industri yang besar, padahal mereka they don't have enough experience, padahal emang recruitment itu meminta mereka untuk 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun minimal kerja. Berarti mereka emang harus kayak ya magang-magang dulu, membangun skill dulu ya, membangun pengalaman. Betul. Jadi saya dulu mikirnya gini, begitu lulus, saya dapat offering beberapa, akhirnya saya masuk ke bineka.com itu kan. Cuman saya waktu itu belum mikir uang. Oh, oke. Belum mikir pengalaman dulu ya. Portofolio dulu. Betul. Jadi ya kadang gini, yang saya lihat ya, mungkin nggak semua ya, tapi beberapa teman-teman yang
dari top university, mereka ada ego di situ. Ada ego, wah begitu lulus saya harus masuk perusahaan yang ternama nih. Gitu. Mungkin itu betul, Tapi karena waktu itu saya kepepet juga, ya udahlah ambil aja, gitu kan. Ada pilihan yang waktu itu Bineka.com itu waktu itu bukan pilihan secara numbers, bukan yang terbaik pada waktu itu. Secara numbers ada company di Jogja juga yang bagus. Tapi saya ingat nih pesan Rasulullah kan kita harus hijrah. Saya dari Palembang ke Jogja kuliah, terus saya harus hijrah ke Jakarta. Secara numbers bukan yang terbaik, tapi saya believe bahwa ini perusahaannya IT company nih. Di Jogja waktu itu juga IT company, secara numbers bagus banget gitu. Jauh dibanding Bineka waktu itu. Cuman saya ngeliat opportunity-nya di Jakarta, ya saya ngeliat di situ. Gitu. Karena secara dasarnya gini, istilahnya gini, money we follow tuh ya bener. Ya. Peak performance kita ya, yang menentukan. Orang akan ngelihat, at the end orang akan ngelihat. Gitu. Tapi kalau kadang orang bilang, iya sih ngomong gampang, tapi pas ngejalaninnya. Ya itu bicara masalah willing sih, mau nggak jalaninnya, udah itu aja. Kalau ada yang excuse seperti itu, ya susah. Ya, lebih ke responsibility kita ya, Mas ya. Gimana kita bisa membawa diri, gimana bisa orang bisa lebih trust ke kita. Yang gagal itu kan ada 3 tuh. BEJ kalau istilah, blame, execute, justified. Terlalu banyak hal itu ya susah, mau maju juga susah. Pokoknya mungkin karena saya dulu saya bukan apa-apa nih, saya bukan siapa-siapa, I'm nobody ya. Apapun yang ada di kerjaan ya saya kerjain. Apapun depan mata yang bisa saya kerjain dengan baik ya saya kerjain dengan baik. Dikasih kepercayaan ya saya kerjain. Betul. Gitu. Jadi bukan istilahnya apa ya? Bukan cari muka, tapi kita emang memaksimalkan kewajiban kita untuk dieksplor lagi ya. Bahkan gini, ada mungkin beberapa orang berpikir bahwa ya udah saya kerja sesuai gaji saya aja gitu. Menurut saya sih nggak begitu. Ya kerjain lah. Ya karena saya punya prinsip gini, one day saya punya perusahaan. Betul. Saya nggak mau karyawan saya seperti itu. Karakternya gitu. Kayak gitu. Jadi ya saya totalitas. Ya beruntungnya saya karena insomnia ya, bukan tidur kebalik. Orang suka, wah saya nggak bisa tidur nih malam insomnia, tapi dia bangun jam 10, jam 8, jam 9, jam 10 bangun. Sama aja ya? Sama aja. Semalam saya tidur jam 4, subuh bangun. Ya rebahan lagi, jam 6 baru bangun ngopi gitu. Tapi nggak tidur. Terus ya itu udah habit. Jadi pada saat biasanya kalau whole day itu saya meeting, apalagi Jakarta kan traffic lumayan kan. Benar. Nah, cepat. Yes, terus meeting, administrasi kan berantakan. Nah, malam saya kerjain tuh jam 10, jam 11 begitu sampai rumah, mandi, ngobrol sama istri dulu, ngeliat anak-anak tidur, baru saya buka laptop. Makanya di rumah ada ruang kerja khusus saya sendiri yang memang nggak, kalau saya sih bilang bahkan si asisten rumah tangga aja nggak boleh saya izinin untuk masuk untuk beres-beres di situ, karena cukup kompleks ya, ada papan tulis. Saya masih ya walaupun orang IT saya juga masih suka coret-coret gitu. Iya sih kayak lebih apa ya, mantep aja gitu kalau pakai papan tulis. So I could say that Mas Prima itu a full time learner and worker. Full time learner ya sampai sekarang masih, karena belajar terus. Makanya jadi yang kalau dilihat backgroundnya apa tapi bisa berkembang kemana-mana, itu yang memang perlu orang contoh ya. Jadi kalau emang mau berkembang, tujuannya ke mimpi kita, ya harus benar-benar diikutin. Apa mau kita, apa mimpi kita. Kita bakalan terhubung juga sama alumni IAC Akpren juga nih, Mas Prima, yang memang juga sukses banget sekarang. Dia kalau aku bilang mah dia rajanya artis ya. Wah, tahu nih siapa nih. Jadi kalau mungkin teman-teman ngelihat banyak artis gitu, atau mungkin banyak brand-brand yang terkenal gitu yang muncul di TV, inilah orang yang di balik layar ya, Mas Prima. Dia man behind the scene ya? Ya, man behind the scene yang emang apa ya, build his own apa ya, career and image gitu. Dari kalau dulu Mas yang akan kita telepon ini jurusan apa nih Mas? Ini Mas Anes ya? Kok tahu sih? Wah, aku nggak tahu Mas Anes itu jurusan apa ya? Nah, di atas saya tuh umurnya. Kalau di Akpren kan teknik ya, lebih teknik, ke teknik. Betul, tapi betul. dia bisa ke entertainment, ya bisa ke entrepreneur,
Dan itu kayak gimana ceritanya, nanti kita bisa tanya-tanya langsung sama Mas Anes. Nah, Mas Anes Rembes ya. telepon. Coba kita akan terhubung nih Sobat Ista. Kalau dulu kamu adalah pendengar di tahun-tahun 2000-an gitu ya, kamu kenal banget sama Mas Anes Rembes, kamu kenal banget sama karakter dia yang strong gitu, yang banyak banget pendengarnya. Dan kita akan menyapa langsung. Selamat siang Mas Anes. Halo. Halo, selamat siang. Mas Anes masih inget Ista Kalisa dong ya? Oh, pastinya setiap pagi aku selalu buka pintu buat nyalain pemancar Ista Kalisa. Wah. Tapi itu aku liputan. Jadi setiap jam 5 pagi harus udah on air ya Mas Anes ya? Iya, udah on itu. Aku harus buka pintu. Aha. Habis itu gue diemin dulu. Habis itu langsung gue panasin dengan lagu-lagu hits aku zaman dulu ya. Ya. Dan harus nunggu beberapa menit dulu untuk bisa pemancar on ya Mas? Iya, Mbak Sisi. Itu nunggunya di bawah apa nunggu ke atas? Kalau aku dulu waktu nyalain pemancar tuh aku naik ke lantai 2, abis itu baru mulai nyalain yang panel yang lainnya. Kalau Mas Anes tipe yang nunggu di bawah? Biasanya sama sih. Mungkin gitu. dulunya sama ya. Oke. Mas Anes apa kabar? Baik. Selamat pagi semuanya. Sahabat Ista Kalisa ya? Ya, Sobat Ista, masih sama Sobat Ista. Sahabat Ista, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Mas Anes sehat, lagi di mana nih Mas? Aku lagi dengerin Ista Kalisa di Cool. telepon Jogja Streamers. Tapi ini tak cari-cari belum dapet ini. Di Jogja Streamers apa radio online? Oke, bisa. Nanti Ya. kita cari ini nih. Oh. Tapi intinya adalah selamat pagi semuanya, sukses buat teman-teman semuanya. Gimana Mbak Sila? Ya, Ini aku panggilnya Mbak Sila atau Mbak Sisil ini? sila aja Mas Anes. Sila aja. Ya, oke. Mas Anes, kita lagi ngobrol juga nih sama Mas Prima, mungkin kenal. Halo Mas. Oh, putus. Reconnecting. Connecting. Mas Anes. Halo? Ya. Ya, Mas Anes, kita lagi ngobrol juga sama Mas Prima, mungkin Mas Anes kenal. Wah, reconnecting. Oke, reconnecting. Lagi di Signal. jalan kayaknya. Kalau Mas Prima mengenal sosok Mas Anes kayak gimana sih? Wah, itu senior itu. Hmm. Itu senior. Hormat. Jadi dulu zaman-zaman kuliah bisa deket sama Mas Anes. Iya. Mas Anes. Kayak Ya. faktor sinyal kayaknya ya Mas Anes ya. Iya, ini ada Lagi- koneksinya Aha. lagi nggak oke. Gimana Mbak Sila? Ya, kita lagi ngobrol juga sama Mas Prima yang lagi hadir di studio juga di Ista Kalisa kali ini dari Jakarta jauh-jauh ke Akprin. Kapan dong Mas Anes main ke Akprin? Pasti. Itu Pak Prima itu idola saya. Wah. Idola saya. Beliau emang penggiat digital terbaik. Kalau nggak Rolali ya itu ya. Rolali itu juga beliau yang Ya. betul. Terus dia juga banyak Sisi. menciptakan suatu plafon digital. Saya sangat salut sama beliau. Mudah-mudahan kita kapan ya nanti ngomong sama Pak Rektor atau mungkin teman-teman Mas Catur juga kita buat satu engagement di sana, buat satu event maju bersama digital gitu ya. Konsepnya mungkin Mas Prima keren tuh nanti ke depannya. Wah, jadi bikin konsep untuk ini ya. Bersinergi bersama Mas Anes ya. Yes, bener Basil. Oke, cool. Mas Anes, kita lagi ngobrolin tentang kalau kuliah itu nggak melulu harus kayak belajar doang gitu. Jadi kayak Mas Anes dulu kan kerja juga di Ista Kalisa, kemudian di Ya. punya entertainment bisnis juga sampai sekarang. Itu boleh bagi tipsnya mungkin Mas Anes? Ya, mungkin sahabat Ista perlu tahu ya dulu aku 2007 ya aku di kampus, terus aku juga merintis Ista Kalisa ini dari nol dan teman-teman belum kita dapat izin dan sampai sekarang sudah Keren. bisa menjadi satu radio yang hits di Jogja. Yap. Pastinya, dan jujur aja organisasi itu penting menurut aku, dan kerja sambil kuliah itu penting banget karena tidak hanya sekedar ini pendewasaan, dan kita juga upskill juga dalam pola berpikir, dalam berorganisasi ataupun banyak teman pastinya. Waktu itu saya kerja di Great Inspiration itu di sampingnya alun-alun itu.
habis itu aku juga sempat bikin IO gitu. Saya ngurusin event-eventnya di Classmail waktu itu saat zamannya kuliah. Mungkin waktu dulu mungkin Pak Rektor tahu lah itu zamannya Pak Rektor Pak Sudarsono. Ya. Saya juga bikin gig di kampus, jadi aku kumpulin orang-orang kreatif di kampus. Aku bikin gig waktu itu sama Anderin sama Silon Seven waktu itu. Di situ. Tadi juga Mas Prima sempat cerita ini classmate banget nih. Apa event-eventnya emang Mas Anes yang iniin. Terus kalau boleh cerita tentang kesuksesan Mas Anes sekarang nih, apa yang bisa dipetik nih untuk anak-anak mahasiswa yang sekarang lagi mungkin baru mau masuk dan lagi kuliah? Ya, kalau menurut aku hal yang paling penting adalah kita harus berkarya, harus action, nggak cuma wacana ya, tapi harus action, terus harus baik sama orang, terus harus saling menolong dan membuka diri itu paling penting karena itu adalah salah satu tool yang terpenting. Mungkin jagonya membuka diri itu sebenarnya Pak Prima ya. Beliau, saya banyak belajar dari beliau yang luar biasa, selalu menginspirasi aku. Sampai detik ini pun kalau Pak Prima itu ngobrol itu tuh sampai kepikiran nggak bisa tidur gitu loh. Gitu ya? Itu yang hebatnya beliau. Iya itu. Nanti dikorek-korek aja sama Pak Prima itu. Iya, ini kita udah hampir sejaman deh kayak ini ngobrolnya Mas Anes sama Mas Prima. Kayak udah kemana-mana ngobrolnya, tapi emang seru banget sih. Kayak kita dapet kelas inspirasi dan motivasi. Nah paling nggak nanti Istakalisa kita bikin program malam bersama Prima dan Anes juga boleh. Jadi seru banget. Seru. Bikin belajar bersama sama Anes dan Prima itu nanti aku siapin waktu setiap hari apa. Nanti kita coba saling belajar karena memang di sini kenapa saling belajar, semuanya itu nggak ada yang pinter, nggak ada yang salah, tapi kita saling mendukung untuk kedepannya lebih baik lagi sih, berkolaborasi, saling mengisi dan menginspirasi, arahnya ke sana sih. Mungkin Pak Prima lebih detail tahu tuh. Saya sangat salut sama Pak Prima yang sebelah itu Mbak Sil. Ini di depan saya tepatnya. Saya catat ya, Mas Anes. Jadi belajar bersama Anes dan Prima ya. Pagi itu Mbak. Oke, benar. Nanti setiap hari Sabtu malam Minggu. Tapi nggak apa-apa. Itu kan ada tapinya, masalahnya. Nanti kita saling gitu. Nanti kita live IG juga. Boleh. Saling berbagi. Nanti juga aku dari pembicara biar supaya acaranya juga ada nilainya. Pembicaranya ya. Raffi Ahmad boleh nggak Mas Anes? Ya? Pembicaranya Raffi Ahmad boleh nggak? Oh boleh. Kayak segampang itu ya. Oke. Ada beberapa artis. Nanti kita juga bisa sharing-sharing di arahnya situ. Oke, cool. Ada yang mau disampaikan untuk Mas Prima, Mas Anes? Satu kata adalah I love you. I love you. Balas dong, Mas Prima. Itu Mas. Hormat senior deh. Hormat senior katanya Mas Anes. Ya, buat sahabat Ista semuanya yang lagi dengerin Radio Istakalisa pastinya selalu bertumbuh dan selalu stay tune di radio kesayangan Istakalisa. Pastinya banyak program yang bakal kita keluarin bersama Mas Prima nanti ke depannya ya. Asik. Sense penyiarnya masih kerasa nih Mas Anes. Oh gitu. Saya laporkan bahwa arus kendaraan dari menuju Gadung dan arah sebaliknya menuju bandara sangat ramai dan lancar sekali. Rekan Sisil mungkin bisa digambarkan rekan Sisil yang ada di Jogja di mana? Ya, traffic di Yogyakarta kali ini terlihat sangat padat merayap ini Mas Anes karena adanya antusias dan motivasi yang mengalir deras dari seorang Mas Prima. Oke, dan terima kasih semuanya sahabat Istakalisa dan kembali studio bersama Prima dan juga Mbak Sisi. Iya asik banget Mas Anes, thank you banget ya obrolannya pagi hari ini. Singkat tapi benar-benar memotivasi. Aku tagih nanti janjinya tadi. Kita ketemu nanti, semoga bisa ketemu di Jakarta atau Jogja ya. Pasti. Oke. Mungkin Sabtu Minggu aku ke Jogja deh. Bener? Mas Prima masih sampai kapan di sini? Di Aku itu kemarin berangkat ke Jogja udah bilang sama Mas Anes. Aku sibuk Prim katanya. Giliran sekarang katanya janji mau Sabtu ke sini nih Mas Prim. Ya kita tagih aja. Ya oke, Sabtu. Oke, bener Sabtu ya. Ini live loh Mas. Lebih cepat nanti aku ke Jogja. Mas Prima tahu kan ini live kan, tahu kan? Live. Ya banyak yang menyaksikan, banyak yang ikut menyaksikan bahwa Mas Prima berjanji untuk ke sini ya hari Sabtu Mas besok. Anes. Mas Anes ditanya Mas Prima. Ayo Mas, tagih. Tuh janjimu harus dipenuhin Mas. Iya Pak. Ya Pak.
Oke, Mas Anes, thank you ya. Nanti kita lanjut ngobrol lagi. Nanti kita berjumpa lagi di sesi Anes dan Prima di malam minggu. Siap. Oke, terima kasih. Salam sehat selalu, Mas Anes. Terima kasih, selamat siang Mbak Cecil dan Mas Prima. Thank you, Mas. Sahabat Nisa Kalisa. Love you. Ya, love you. Bye, Mas Anes. Bye. Oke, tadi seru banget ya. Jadi Seru, memang kita dapat lagi insight ya. Kalau kuliah itu emang harus, kalau aku bilang sih kuliah harus kerja ya, harus sambil kerja ya, Mas Rima ya. Harus bekerja. Nah itu tadi kan dijembatanin kan, difasilitasi. Mas Anes itu saya kenal beliau itu orang kreatif ya. Ide-idenya luar biasa. Idenya gila semua ya. Gila semua. Nggak banyak orang tahu sebetulnya karena dia main behind the scene tadi. Yap. Jadi beberapa program-program acara juga beliau yang inisiasi sih. Bahkan Ista Kalisa ini berdiri juga karena beliau ya. Yes. Mas Anes yang bisa sampai sekarang jadi top 10 radio di Jogja. Betul. Cool. Keren kan? Keren banget. Kayak berasa wow, saya harus belajar banyak dari para suhu ya. Jadi beberapa rekanan saya di industri entertainment nggak ada yang nggak kenal beliau. Pasti. Bahkan artis ternama pun ya. Yes. Di bawah bimbingan beliau. Beberapa orang gitu bawa bimbingan beliau tuh. Brand-brandnya segala macam. Dan ini juga bisa jadi satu satu motivasi tersendiri untuk mahasiswa bahwa Akprin kita juga kita mencetak generasi-generasi yang memang tidak hanya sukses di bidangnya tapi bisa melebar ke bidang yang lainnya sampai bisa meraih mimpinya masing-masing. Betul. Kita udah 1 jam lebih ngobrol, Mas Prima. Ada yang pengen disampaikan untuk closing statement untuk teman-teman mahasiswa yang masih duduk di bangku kuliah dan juga untuk yang baru mau masuk nih ke IST Akprin, Mas Prima, apa yang mau disampaikan? Kenapa harus masuk Akprin mungkin? Gini, kenapa harus masuk Akprin ya mungkin lebih ke ini ya, motivasinya apa sih? Gitu. Karena gini, yang dibilang Mas Anes tadi, action itu paling penting gitu. Yap. Action itu paling penting karena semua orang punya ide. Right now idea is cheap. Yes. Some investor bilang begitu. Currently idea is cheap. Gitu ya. Padahal dulu orang-orang benar-benar menghargai sebuah ide konsep itu sendiri. Now that's not important anymore. Ya semua udah ada. Bahkan Gojek pun lahir dari ide yang sudah ada, cuma diadopt dengan konsep local flavor. Kebanyakan sekarang marketplace gitu ya. Ya. Rata-rata startup ya yang udah sukses di Silicon Valley, udah proven bikin di sini, tapi disesuaikan dengan local flavornya. Ya action itu penting, yes, dan sesuaikan dengan kondisi. Kalau cuma ide-ide doang, cuma jadi mimpi. Betul. Nah itu. Jadi membangun mimpi nggak cuma mager tiduran aja, rebahan aja, tapi juga action. Just do it. Yes. Kalau dulu ada istilahnya gini, pengusaha proposal. Pengusaha proposal. Pernah dengar kan? Belum. Kerjaannya presentasi aja. Iya, presentasi nggak ada actionnya. Nggak ada yang goal. Makanya sekarang ya beberapa startup ya nggak cuma presentasi ke venture capital ya, tapi udah dijalanin dulu, jalanin aja dulu. Kebanyakan gitu ya. Jadi mereka udah jalan dulu. Jadi ketika kita ke investor, mereka udah ngerti, udah tahu marketnya, udah paham, udah clear. Ya TAM-nya berapa, total addressable marketnya berapa, gitu kan. Terus obstacle di lapangan seperti apa, udah tahu. Gitu. Jadi mereka nggak ragu-ragu ngasih duitnya ke mereka ya. Yes. Oke. Berarti ya emang apapun yang mau kita kerjakan, just do it first. Yes. Just believe that you can do it. Nanti baru urusan belakang nanti deh. Money will follow. Yes, beberapa saya bilang ke menti saya ya. Gitu ya. Kebetulan saya mentoring beberapa startup ya. Cool. Jadi ya saya bilang hal yang sama gitu ya. Kalau dan banyak kan memang masih bootstrap. Beberapa orang mahasiswa yang masih kuliah, ada juga teman kantor yang tim saya dulu di kantor, beberapa orang mereka bikin startup, terus kita discuss. Termasuk beberapa juga rekan-rekan yang udah jalan nanya, ini bagusnya masuk ke visi mana gitu. Karena tidak semua visi open kan. Ada yang interest dengan F&B, ada yang interest dengan otomotif, ada yang interest dengan e-commerce atau ini fintech. Paling tinggi minatnya sekarang di e-commerce ya atau fintech. Kalau bicara mengenai perkembangan teknologi, dulu awal-awal tahun 2000 kita tahunya adalah portal informasi.
Ya, Detik. Itu rame. Sekarang udah Terus merambah. berubah ke forum. Ya, Interaksi betul. udah dua arah gitu kan. Kaskus. Makanya Kaskus maju tuh di 2000-an pertengahan. Ya. Sampai 2000-an akhir. Terus berubah lagi ke e-commerce. 2010 ke sini 2011 tuh mulai. Terus berubah lagi ke fintech. Ya, sekarang banyak. Fintech terus berubah lagi ke edtech, education technology. Ya, betul. Ke depan betul. yang lagi rame itu adalah ya farmers, pertanian. Ya. Farm tech. Jadi yang Iya, menarik ya. itu. Wow, ini kayak bisa jadi kelas berikutnya deh kalau sama Mas Prima nih obrolannya. Panjang sih. Panjang banget kan. Jadi bisa memprediksi besok ke depan apa nih yang akan jadi booming, apa yang akan jadi tren yang bisa kita ambil peluangnya. Itu mungkin bisa kita lebih banyak bahas di kuliah umum nanti ya Mas Prima. Boleh. Bareng sama mahasiswa IST Apren. Kalau dari yang kayaknya dari luar ya pengen ikut juga, bisa kita live-in aja kali ya Mas Prima besok kuliah umumnya. So thank you so much Mas Prima Suyitno sudah berkenan untuk sharing di Istakalisa. Terima kasih. Dari karir dari zaman kuliah dan sekarang sudah menjadi seorang advisor di Tufts Technology. Ya, Tufts Technology. Ya, dan juga what is that? Yayasan Dia Suyitno. Ya, itu kebetulan karena istri dokter gigi. I see. Jadi 2015 kita punya plan bahwa kita tuh nyari duit terus. Nah, iya Terus harus cuan. harus sharing dong gitu. Nah, Betul. makanya kita bikin yayasan itu. Nah, kita juga sharing tuh. Jadi fokusnya ke anak-anak. Nah, itu saya pengen sedikit sharing sih kalau Boleh. yayasan itu. Jadi dulu sebelum pandemi kita mulai itu 2014-2015 kita masuk ke sekolah. SD, playgroup, terus SMA itu biasanya kita cuman SMP SMA sosialisasi. Terus kalau anak SD itu kita pemeriksaan gigi gratis. Dan kita juga ke yayasan. Kita hampir seluruh Indonesia udah pernah kita kelilingin. Cool. Dan itu sekolahnya free, nggak perlu bayar apapun. Wow. Beberapa sekolah udah agreement sama kita per 6 bulan dan ada siswa baru kita check-in gratis. Cool. Sukabumi kita pernah ke yayasannya Umi Kulsum, nah itu pernah. Terus beberapa sekolah di Medan juga pernah kita. Terus Jogja? Jogja, honestly belum sih. Honestly belum. Begesun ya segera. Ada beberapa sekolah sih, dua sekolah di Jogja yang udah di daerah Bantul satu sama di Sleman satu. Cool. Ya, jadi semacam program CSR-nya keluarga ya, Mas. CSR keluarga. Iyalah, kita kan harus sharing kan. Betul. Gitu. Nah, pandemi kemarin kita stop. Karena betul. dokter gigi kan yang paling rentan kena kan. Jadi kita stop. Gitu. Karena saya dulu mahasiswa berangkat dari situ ya. Jadi ketika dapat istri dokter gigi, saya bilang kamu jangan komersil gitu. Karena saya ngerasain pernah sakit gigi nggak ada uang tuh buat ke dokter. Ya, zaman mahal kan? Ya. Dan sekarang itu edukasi terhadap kesehatan gigi juga lagi minim. kita galak-galakan betul. Ya. Dan itu minim. Betul. Perkara scaling 6 bulan sekali aja belum banyak yang paham. Betul. Ya. Zaman saya kecil dulu aja kalau gigi udah goyang tuh cabut sendiri gitu kan. Iya, pakai kawat. Iya, atau dijepit di pintu gitu kan. Oh, wow. Itu padahal Segitunya. resiko ya zaman dulu. Zaman saya kecil. Cuma resikonya kan cukup tinggi sebetulnya karena perubahan bentuk gigi kan. Betul. Yes, Pergeseran juga. Ya, sekarang gigi itu udah jadi estetik. Betul. Bentuk muka tuh pengaruh. Dan Betul. kenapa kita akhirnya pilih anak-anak? Karena menurut kita kemarin saya sama istri bilang bahwa kebetulan dibantu dengan beberapa rekanan dokter juga ya, teman-teman istri ya, bahwa mulut itu salah satu tempat masuknya makanan dan itu berpengaruh terhadap tubuh gitu. Jadi kalau kita keseluruhan, istilahnya gini, kalau mau masuk rumah pintunya aja jorok males kan. that's it. Gitu. Walaupun di dalamnya bagus ya orang udah ilfeel duluan kan. Betul. Nah, itu yang akhirnya jadi concern. Gitu ya. Nanti mungkin istri saya lebih detail lah sharing soal. Boleh. Saya IT bukan dokter gigi soalnya. Boleh. Wah lengkap banget nih, keluarga bisa sharing banyak hal. Nanti kita undang Ibu Dia. Kita undang Ibu Dia ke webinar kami atau live Instagram juga bisa kita share seputar programnya. But for this time, I think it's enough. Thank you so much, Mas Prima, sudah sharing banyak sekali. Nggak cukup sih kayaknya kalau cuma di sini, nanti di forum lain, webinar mungkin, atau nanti di kelas kuliah umum, dan di kesempatan lain kita ngobrol lebih jauh lagi seputar bisnis, startup, gimana membangun startup, karena emang banyak banget yang perlu
Setuju. ilmu itu ya. Thank you so much once Terima again kasih, Mas Prima, salam sehat Sobat selalu. Ista, terima Ya. kasih. Sehat dan sukses Mbak selalu Sila, untuk terima kasih. Mas Prima, Ibu Dia, keluarga dan juga Toftek ya. Ya, terima kasih. Dan habis ini kita bakal ngobrol lagi sama, aku panggilnya Mr. Sean Sean, ya, Sean. you cannot speak bahasa. Yeah, and we're gonna learn English. I'm gonna practice my English. Ya, tapi Singlish lah, oke Okay, lah. English can lah. Ken lah. Oke, thank you banget ya Mas Prima. Nanti kita sambung lagi di kesempatan yang lainnya. Terima kasih banyak Sobat Isa sudah dengerin Tea Time di segmen podcast dia kali ini. Kalau yang ketinggalan belum dengerin, jangan, atau mau dengerin lagi, menyimak lagi obrolan kita hari ini, bisa nonton di YouTube Akprin Official ya untuk versi podcastnya. So thank you so much once again. Sila Kalisa pamit undur diri. Terima kasih. Mas Prima juga pamit Sila. undur diri. Bye bye. Terima kasih Sobat Bye-bye. Ista. Terima kasih Sobat ketemu di Ista. segmen berikutnya. Preview.